Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala thalathin khisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul bait beserta keluarga yang saya muliakan, Ustaz yang saya hormati, juga para orang tua kami yang hadir, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua RT dan stafnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini kita dapat sama-sama diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sama-sama berzikir pada Allah, sudah sama-sama bertilawah Al-Qur'an. Rumah yang dihidupkan dengan zikir kepada Allah, rumah yang dihidupkan dengan Al-Quranul Karim, maka rumah tersebut akan dinaungi rahmatnya Allah, akan diliputi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tersebut pun insya Allah mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita yang begitu luas, yang begitu banyak. Sampai suatu ketika seorang waliullah, seorang syekh ya, yang bernama Junaidi Al-Baghdadi, beliau ketika melihat daripada setiap karunia Allah Subhanahu wa taala, melihat hidangan makanan ini, jamaah rahimakumullah, Syekh Junaidi Al-Baghdadi menangis. Karena apa? Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmatin jeruk, jamaah rahimakumullah, siapa yang nanam ini? Kita enggak nanam. Kita tinggal beli. Makan buah salak tinggal makan. Ya kan? Makan tahu, makan risol, jamaah rahimakumullah, makan kacang, semua ini proses hadirin. Kita tinggal menikmati. Makanya jangan pernah melupakan di saat kita mau makan, mau minum, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi kami ya Allah. Biar makanan ini menjadikan energi buat kita supaya tambah kekuatan dalam kesolehan kepada Allah. Karena makanan yang kita makan itu bisa jadi darah, bisa jadi daging, bisa jadi energi buat kita. Maka di antaranya jamaah rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Imam Junaidi Al-Baghdadi ketika melihat karunia Allah Subhanahu wa taala, yang dibayangkan adalah maha murahnya Allah, pemberi rizki kepada hambanya, maka yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat, barang siapa seorang yang mau makan minum diawali dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah makanan minuman itu akan menjadi kekuatan buat kesolehan kita kepada Allah. Bahkan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah melakukan maksiat. Jadi orang yang makan minum diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah mata kita akan terjaga, mulut kita akan terjaga, pendengaran kita akan terjaga, tangan kita, kaki kita, hati kita, semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaatnya doa hadirin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir tentunya ada harapan ingin menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Siapakah orang yang mulia itu? Ada 4. Mudah-mudahan pembahasan ini sampai hadirin, karena memakan waktu 3 jam hadirin. Ini Bapak sanggup nggak Pak? Siap. Siap ya, insya Allah ya. Saya yang nggak siap hadirin. Karena saya kalau udah melihat tahu hadirin ceramah udah nggak konsen. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan seseorang itu mulia? Yang pertama
adalah orang yang senantiasa belajar ilmu agama. Ini kayak kita nih Pak, yang hadir nih. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau ngaji. Di tengah kesibukan kita mau meluangkan waktu, subhanallah, mau duduk bersama-sama menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat Jibril, umumkan kepada semua para malaikatku yang ada di langit dan di bumi, aku ridho kepada si fulan. Kalau kita udah dapat ridho Allah Pak, nyaman hidup. Orang dapat ridho Allah, insya Allah segala kebutuhannya dipenuhi sama Allah. Makanya dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, tafaghrab li ibadati, sibukkan dengan amal kebaikan untukku. Amla'u bil ghina, nanti Allah akan kayakan hatimu. Diberikan rasa syukur yang luar biasa. Karena kekayaan itu bukan ada pada materi, hadir. Pada jiwa yang senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat itu bisa dipakai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rezeki, alhamdulillah bisa membangun rumah, rumahnya diisi untuk kebaikan. Rumahnya dihidupkan dengan amalan-amalan yang baik. Salat tepat waktu, jemaah rahimakumullah. Salat malam alhamdulillah dilaksanakan. Al-Quran tidak pernah putus zikir, terus mendawamkan zikirnya. Rumahnya dihadiri majelis-majelis ilmu. Inilah rumah yang senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang membawa berkah. Dan ini ada amalan hadirin. Usahakan setiap kita masuk rumah memberi salam. Assalamualaikum. Ada orang, nggak ada orang, assalamualaikum. Karena di dalam rumah ini ada malaikat Allah, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada suatu riwayat yang lain, boleh kita membaca salamu alaina wa ala ibadillahis shalihin kalau tidak ada orang. Ya. Atau boleh assalamualaikum dijawab sendiri sama kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh, karena itu doa. Lalu ketika kita masuk rumah, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka orang yang membaca surah Al-Ikhlas setiap masuk rumah, maka rumah itu akan dijauhkan dari sifat fakir, dijauhkan daripada kemiskinan. Artinya apa? Rezeki kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Gampang hadirin. Masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan kata Nabi, barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Quran pahalanya. Lalu baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu baca ayat kursi. Orang yang rumahnya dibacakan ayat kursi, insya Allah rumahnya dilindungi sama malaikat, dijaga sama malaikat. Jadi gak usah khawatir hadirin. Masuk rumah, keluar rumah kita baca ayat kursi. Termasuk kalau kita mau tidur bentengin badan kita ini hadirin. Dan kita niatkan, ya Allah saya tidur ini biar bisa nanti malam bangun. Ya, saya lihat bapak-bapak yang hadir di sini, insya Allah wajah-wajah ahli tahajud semuanya, amin. Ya, wajah-wajah pada rajin bangun malam, amin. Nonton bola, saudara-saudara. Apalagi ada bola, ya Allah luar biasa. Rela Pak jam 2 nonton bola. Ini kemarin saya lihat tuh, apa namanya tuh, yang kemarin menang tuh, Maradona itu orang mana tuh? Argentina, masya Allah luar biasa. Jemaah rahimakumullah, rela kita jaga malam jam 12, ya kan? Siap kita ngeluangin waktu untuk lihat ya tayangan-tayangan yang kita senang ini. Tapi buat Allah, buat cari keutamaan di malam hari. Kata Nabi Muhammad, barang siapa orang yang sholat tahajud, 1, diberikan kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Jadi tahajudnya jangan waktu mau anak kita lagi bikin skripsi, mau di sidang gitu kan, supaya gampang tahajud. Mana bapaknya? Lagi tahajud buat ngedoain situ, biar gampang ntar ditanya sama dosennya kan, biar lulus. Besoknya Pak udah lulus anak kita Pak. Mana bapaknya? Tidur. Jadi tahajud hilang lagi hadirin. Lagi ada hajat ke Allah. Besok mau hajatan biar terang. Ya kan? Biar tamunya banyak, tahajud hadirin. Allahu Akbar. Lagi ada mau sama Allah tahajud. Padahal yang namanya tahajud, jemaah rahimakumullah, usahakan dalam kondisi apapun tiap malam jangan tinggal. Karena akan dapat kedudukan yang mulia. Lalu yang kedua, orang tahajud itu selalu dapat kemudahan dari setiap kesulitan. Rezekinya ada aja Pak. Alhamdulillah Pak Ustadz bukan sombong Pak Ustadz, mohon maaf, saya dompet selalu ada isinya Pak Ustadz.
Ya, kartu KTP gitu kan, NPWP. Ada isinya jemaah rahimakumullah. Dan alhamdulillah rezeki ada aja, nggak pernah kosong hadirin. Kenapa? Kita udah minta sama Allah. Rezeki itu kan rahasia Allah, nggak ada yang tahu hadirin. Apalagi Ustaz mah alhamdulillah ada rezeki. Orang kalau datang ke Ustaz biasanya kan mau ngasih rezekinya tuh, ya kan, biasanya gitu kan. Waalaikumsalam, biasanya suruh mimpi tahlil kan, ya kan, suruh ceramah, paling ini kesurupan. Ya kesurupan Pak, malam-malam saya jam 2 lagi tidurnya nyapa. Assalamualaikum, salam Pak Haji, ada apa? Oh no, kesurupan. Jerit-jeritan Pak Ustaz. Tuh giliran kesurupan ya datang ke Pak Ustaz. Masya Allah, Allahu Akbar. Jemaah rahimakumullah, saya kasih amalan ini buat kita bersama, buat bentengin kita, biar kita nggak mudah digoda, ya, dimasukin hal-hal yang tidak baik, termasuk rumah kita, biar aman. Baca surah Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, rumahnya diamanin sama Allah. Amin ya Rabbal. Lah itu kan Quran Pak. Orang yang baca Quran, kata Syekh Imam Nawawi, jangan sampai rumah kita ini nggak dibacain Quran. Man lam yaqra'ul Quran yauman, barang siapa yang setiap hari tidak dibacain Quran, rumahnya fahuwa abto, berkahnya jauh. Baca Quran hadirin. Orang yang membaca Al-Quran, subhanallah, dia diampuni dosanya sama Allah, rumahnya dirahmati Allah, diberkahi sama Allah. Dengan Al-Quran insya Allah diangkat derajatnya sama Allah. Dengan Al-Quran kalau kita munajat kepada Allah, doa kita akan dikabul sama Allah. Hidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Mau kapan lagi kita bisa baca Quran? Kenapa nggak diisi dengan baca Quran? Waktu berjalan hadirin, umur kita ini ibarat es Pak, lama-lama cair hadirin. Mudah-mudahan yang hadir semua pada panjang umur, amin. Sampai 200 tahun. Amin. Ya Rabbal. Boleh Pak, nggak apa-apa. Cuma saya ngebayangin kalau 200 tahun lagi, ntar saya ceramah di Al-Kautsar, mungkin suaranya nggak begini. Ya, berbahagia. Udah sepuh hadirin. Ini nggak bisa dibohongin. Berjalannya waktu kita ini bakal tua. 20 tahun yang lalu Pak, rambut saya hitam. Sekarang mohon maaf ngaca, Allahu Akbar. Banyak banget Pak, nggak kehitung. Kemarin masih bisa kehitung 20, nambah lagi Pak, bulan depannya udah 40. Mohon maaf, kalau kita punya uban jangan disemir, nggak boleh. Terus jangan dicabut. Orang yang punya uban itu nanti di akhirat jadi cahaya. Nah kita kan kudu bangga rambut kita bercahaya. Alhamdulillah lah kita disemir hadirin. Boleh disemir, jangan hitam, takut sombong. Biar disebut orang masih muda, padahal KTP 70. Dan mohon maaf gak bisa dibohongin Pak, kita disemir rambut Pak, kumis putih. Kumis Masya Allah disemir, jenggot putih. Semir semuanya, ompong. Allahu Akbar. Ini kan ayat Allah. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala yaqilun. Tambah usia hadirin, tambah dikurangi nikmatnya sama Allah. Saya punya jamaah itu di daerah kampung Rawa Semut. Malam Jumat kurang lebih ada sekitar 50-60 Pak Ustaz. Saya rutin ke sana. Mohon maaf, itu rata-rata usia 60 ke atas. Allahu Akbar, majikan nyiapin makanan Pak, rendang Pak, ayam, sate. Sebelah saya udah tua. Makan apa kok? Makan agak kuat. Kagak mempan. Allahu Akbar, makan sate udah nggak mampu, daging nggak mampu, tahu hadirin. Antem tahu mah. Allahu Akbar, bonteng agak bisa. Timun. Wonder Mayu Pak. Wonder Mayu mah bonteng. Allahu Akbar, nikmat hadirin. Mumpung masih muda, makanya jangan diirit-irit Pak. Mumpung masih punya gigi, Bapak pengen makan enak nih, bawa istri kita beli sate. Jangan diirit-irit. Itu mau makan diirit-irit.
7 tek tahu terong toge telur tomat tautnya. Lemes, Pak. tahu lagi. Kangkung nanti. Bayem. Dan ngirit. Bukan masalah ngirit, kalau punya duit jangan dirit-irit, Pak. Sakit kita masuk rumah sakit bayar. Masya Allah, istri kita, kan kewajiban kita nih, suami nih, nyenengin pasangan. Saya mohon maaf, tiap ada rezeki saya bawa istri istri saya, Mah, Mi, mau apa Umi, tinggal ngomong. Tapi jangan lebih dari 20 ya. Saya bawa Pak Dek, saya bawa ke Mutiara Gading, beli bubur. Itu gak irit. Irit. Beli bubur berdua, kenyang. Kata Nabi makan bersama berjamaah. Sampai sekarang mohon maaf, anak saya 3. Kalau makan pakai nampan bareng-bareng, Pak. Itu berkah, itu Nabi nyontoin. Makan bareng-bareng satu nampan, Masya Allah, barokah, Pak. Minum 1 gelas sama anak-anak, barokah. Jadi jamaah rahimakumullah, hidup ini hiaslah dengan contoh dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagiakan diri kita dengan apa? Dengan ibadah. Jadi 4 tadi orang akan mulia. 1, orang yang mau mempelajari ilmu Al-Quran, belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur-syukur, alhamdulillah jadi guru Al-Quran. Saya dari bujangan, Pak, mohon maaf, sampai sekarang ngajarin Iqra di rumah, punya madrasah pusat saya. Madrasah Diniyah Takmiliyah, alhamdulillah muridnya 60. Termasuk saya turun tangan ngajar karena banyak murid, Pak. Masya Allah, itu bocah kecil-kecil 4 tahun, Pak. Pada bangga tuh, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Aku mau ngaji Pak Ustadz. Silakan nak. Ngaji, sabar banget Pak. 1,5 jam, 2 jam saya maghrib. Allahu Akbar. Subhanallah. Ustadz sih nggak ngarepin dari orang tua. Enggak saya emang enggak. Iya, yang penting gimana orang tua mikirin Ustadz, maksud saya gitu. Kan begitu Pak. Lah nggak gratis kita nyari ilmu dulu, menyantren jamaah rahimakumullah, butuh biaya, dan itu merupakan syarat wabul ghotun, harus ada biaya nyari ilmu itu. Jangan pakai gratis. Mohon maaf, kursus bahasa Inggris, Allahu Akbar, sebulan 300 sama Ustadz 20 aja, Masya Allah. Ustadz capek ngomongnya. Anak-anak besok insya Allah bayarannya nak. Iya Pak Ustadz. Ya Allah, bilang diumumin besok libur semua hadirin. Allahu Akbar. Apa sih maknanya 20? Berapa sih harganya 20.000 hadirin? Beli es habis, es campur. Tapi ilmu Masya Allah dipakai. Anak kita bisa doa-doa sholat, doa-doa wudhu, doa-doa setiap hari jamaah rahimakumullah. Hafalan hadis dari guru kita. Anak kita setiap waktu, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka. Dikabul doanya anak buat orang tua. Tinggal kita orang tuanya terima kasih sama guru, sama para asatid. Kenapa? Ini diantaranya jamaah rahimakumullah. Jadilah orang yang mengajarkan ilmu agama. Itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua adalah orang yang senantiasa dia memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau ada rezeki bagi-bagi ke orang. Ini kayak seperti ini hadirin. Kita datang Masya Allah di pengajian. Insya Allah ini makanan yang diberikan berkah oleh Allah dan bakal diganti sama Allah. Amin ya Rabbal. Dan ini nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim tuh senang kalau rumahnya didatengin tamu, Pak. Saya mohon maaf kalau rezekinya ada terus jamaah saya mau seandainya tiap hari boleh 24 jam datang ke rumah, ngaji bareng-bareng, makan bareng-bareng. Karena di situ banyak keutamaannya dari Allah. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah? Karena mengistimewakan tamu. Orang yang datang tamu ke rumah kita itu datang juga 1000 berkah, 1000 rahmat buat kita. Bisa kita bayangkan kalau setiap hari hadirin datang orang ke rumah kita, tamu, itu bisa dipastikan rumah kita dipenuhi rahmat dari Allah, disayang sama Allah, rezekinya terus dibuka sama Allah. Makanya Nabi mohon maaf kalau sehari aja nggak kedatangan tamu, nangis Nabi. Beda sama kita hadirin. Kita kalau saben hari tamu datang dulu, mau amel di belakang, gula cepet habis. Karena bikin kopi lagi, kopi. Ngerti lagi. Allahu Akbar. Subhanallah jamaah rahimakumullah. Setiap datang tamu ke rumah kita disuguhin kopi, disuguhin teh, itu rezekinya bersamaan dengan orang yang memuliakan tamunya akan dibagi sama Allah. Amin ya Rabbal alamin.
Jadi itu baru dua Pak Ustadz ya. Orang yang dimuliakan oleh Allah adalah guru ngaji sama orang yang suka berbagi. Dua laginya PR ya Pak Ustadz ya. Pertemuan yang akan datang Pak Ustadz. Jadi ngaji mah gak usah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, lebih bagus. Gak usah bertele-tele. Betul? Karena apa? Kalau bertele-tele ke Jakarta beli burung katuk, lama-lama takut jamaahnya pada ngantuk. Begitu ya, itu saja. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita, taklim kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad sallallahu khususan almarhum al madhkur Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa firna wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.